Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membahas video terbaru dari Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Asegaf. Video ini diupload oleh channel Suara Nabawi. Ini video baru ini. Judulnya Kitab-kitab yang dilarang untuk dibaca. Saya penasaran kok sampai judulnya kitab-kitab yang dilarang untuk dibaca. Oh, ternyata pembahasannya bukan itu. Pembahasannya ternyata bahwa orang awam ini tidak boleh membaca kitab-kitab yang terlalu berat, artinya yang isinya itu ilmu berat, sehingga nanti akan menjadikan kesalahpahaman atau kebingungan. Namun dari pembahasan ini tiba-tiba Taufik Asegaf nyentil di akhir-akhir ini ada orang yang sok-sokan atau sok pintar. Misalnya sok ahli ilmu nasab, misalnya sok ahli ilmu DNA. Nah, ini kan kita sudah paham alurnya, kemana kata-kata itu ditujukan oleh Taufik Asegaf. Ya tentu kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga kepada Dr. Sugeng. Nah, dari apa yang disampaikan Taufik Asegaf, saya tertarik untuk mengomentarinya. Namun sebelum masuk pada komentar saya, kita tampilkan dulu cuplikan ceramah dari Taufik Asegaf. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Kemudian bagaimana itu larangan baca beberapa kitab bagi orang awam? Itu nggak usah mempelajari terlalu dalam. Terus bagaimana di medsos? Anda tidak menghadapi orang awam, tapi Anda menghadapi mubtadi'ah. Kalau itu dibutuhkan untuk menghadapi mubtadi'ah, sesuaikan dengan keadaan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengajarkan itu kepada orang awam, itu bisa tasykik nantinya. Karena nggak semuanya akan paham. Nggak semuanya akan paham. Akan tambah membingungkan nantinya. Paham nih ya? Jadi segala sesuatu diukur dengan keadaan, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Anda menghadapi mubtadi'ah, bagus, baca, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda menghadapi orang awam, jangan dong. Jangan. Tapi di medsos gini, jawab. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau untuk begitu. Ini maksudnya untuk orang yang awam. Ya, untuk yang dimaksud adalah orang yang awam. Begitu. Ya, karena itu Haddad ini mengajak kita untuk mentauhidkan bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya amanna billahi wal yawmil akhir tubna illa Allah zahiran wa batinan wa zahir, dan seterusnya. Itu orang awam tidak mudah untuk dipengaruhi. Yang sok-sokan jadi orang yang kritis aja, sok-sokan itu sok-sokan, namanya sok-sokan. Ya di sok ini dong, sok-sokan bukan asli, itu sok-sokan Pak. Yang sekarang nih orang kan gitu, sok-sokan menjadi ahli nasab, kalah kabeh sadunya. Nanti ahli ini, ahli DNA, udah punya teori sendiri buat DNA. Ini sok-sokan semuanya, di sok gitu. Ya di sok, karena itu udahlah, biar yang bicara itu adalah pakar-pakarnya, ya. Ukur siapa diri kamu dan siapa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu bicarakan. Dari video yang baru saja kita saksikan, itu Taufik Asegaf lagi menjawab satu pertanyaan dari jamaahnya. Jamaahnya ini tanya,
eh, terkait tentang menghadapi orang awam atau terkait dengan orang awam. Jadi inti dari pembahasan Taufik Assegaf itu adalah bahwa orang awam itu jangan membaca kitab yang memuat ilmu-ilmu yang berat, sehingga nanti akan terjadi kebingungan atau kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita bersosial di media sosial, kita tentu akan menghadapi banyak orang. Lantas bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang di medsos? Katakanlah ketika ribut-ribut urusan nasab ini, kan ramai di medsos. Ya, apa yang dikatakan Taufik Assegaf, ya jawab sesuai kapasitasnya, asal tidak menimbulkan perpecahan. Kemudian inti dari Taufik Assegaf yang disampaikan adalah bahwa kita harus bisa mengukur diri, kita harus bisa menimbang di mana kapasitas kita, seberapa kapasitas kita. Jangan sampai kita tidak berkapasitas tetapi sok-sokan merasa berkapasitas. Dan inilah yang pada akhirnya Taufik Assegaf mengatakan bahwa saat ini ya orang-orang itu suka sok-sokan atau suka keminter lah kalau bahasa Jawanya. Tidak pinter tapi ngaku pinter, tidak ahli tapi ngaku ahli. Kemudian dicontohkan Taufik Assegaf, misalnya orang tidak ahli DNA tapi merasa paling ahli DNA. Ini jelas sasarannya kepada Dr. Sugeng Sugiharto. Kemudian misalnya lagi orang tidak paham ilmu DNA tapi merasa paling ahli DNA, yang lain kalah semua. Ini juga sasarannya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang bisa saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Taufik Assegaf adalah bahwa kepakaran Dr. Sugeng Sugiharto dan kepakaran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu diremehkan. Taufik Assegaf mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang sok-sokan, tidak pakar tapi merasa pakar. Lah, menurut Taufik Assegaf, seperti apa sih orang yang benar-benar disebut pakar? Maka jawabannya sangat jelas. Ya, setiap orang yang membela Ba'alawi itu pasti disebut pakar. Ya, tak peduli apakah itu pakar beneran atau tidak, asal membela Ba'alawi, asal menguntungkan Ba'alawi, maka orang tersebut pasti akan disebut pakar. Pasti orang tersebut akan disebut ahli, walaupun tidak pakar, walaupun tidak ahli. Satu contoh yang nyata, Syekh Ibnu Harjo dipanggil Syekh kan dari orang-orang Ba'alawi, dari para mukibin Ba'alawi. Kenapa Ibnu Harjo dipanggil Syekh? Ya karena Ibnu Harjo menulis kitab yang kitab itu isinya menguntungkan Ba'alawi. Apa itu? Ya, mengisbat nasab Ba'alawi dengan dalil yang tidak tertulisnya nama suatu tokoh, bukan berarti orangnya tidak ada. Itu langsung dipanggil Syekh, langsung disebut pakar. Karena apa? Ya karena membela Ba'alawi, menguntungkan Ba'alawi. Jadi itulah gaya atau trik orang-orang Ba'alawi dari waktu ke waktu. Siapapun yang tidak menguntungkan Ba'alawi atau justru berseberangan dengan Ba'alawi, maka harus direndahkan. Bahkan ketika kita menengok video call atau telepon-teleponannya Rizik Syihab pada saat Rizik Syihab ngumpet di Arab Saudi, Rizik Syihab kan mengatakan
Pokoknya orang yang pro Habib ya harus disanjung, harus dipopulerkan. Tapi orang-orang yang melawan Habib, walaupun itu titelnya profesor, walaupun itu titelnya kiai, walaupun punya seabrek titel, maka pretel semua titelnya, panggil dengan namanya saja. Ini sudah menjadi gaya orang-orang Pahlawi. Yang memusuhi Pahlawi selalu akan direndahkan, selalu akan diremehkan, walaupun orang tersebut pakar, walaupun orang tersebut alim, tetap tidak akan dianggap sebagai alim. Karena apa? Ya karena melawan Habib, karena berseberangan dengan Habib. Ya apalagi kedua tokoh, yaitu Dr. Sugeng Sugiarto dan juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini adalah orang-orang yang membatalkan nasab Pahlawi. Yang satu memakai metode DNA, yang satu memakai kajian nasab. Jadi sampai kapanpun tidak akan pernah disebut pakar. Sampai kapanpun tetap akan dianggap sebagai orang yang sok-sokan atau orang yang kemintar. Jadi kalau pengen dianggap orang hebat, ya dukunglah Pahlawi. Kalau pengen dianggap orang hebat, pengen dianggap pakar, pengen dianggap kiai beneran, belalah Pahlawi. Kalau berani melawan Pahlawi, sepakar apapun kalian semua, ya akan diremehkan, akan direndahkan. Karena Pahlawi ini kan maunya menang sendiri. Menyalahkan orang lain mau, tapi disalahkan tidak mau. Mengkritik seenaknya kepada orang lain mau, tapi dikritik oleh orang lain marah-marah. Mencaci maki orang lain sudah menjadi lalapan, tapi ketika dicaci mencak-mencak, itu Pahlawi. Lah penonton yang kayak gitu apakah layak kalau disebut sebagai cucu Rasul? Cucu Rasul takut kehilangan nasabnya. Padahal kalau memang benar cucu Rasul, mau dianggap sebagai cucu Rasul atau tidak, nggak ngefek, no problem. Karena apa? Ya karena sejatinya cucu Rasul beneran. Tidak diakui oleh orang sedunia sebagai cucu Rasul ya nggak masalah. Asalkan benar-benar cucu Rasul. Nah, yang takut kehilangan statusnya sebagai cucu Rasul, ya yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul. Kenapa? Dengan mengaku sebagai cucu Rasul, akan dihormati, akan dimuliakan, akan disanjung-sanjung, punya banyak jamaah, soal alim belakangan, soal berilmu atau tidak belakangan. Yang penting cucu Rasul. Ya bisa untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Intinya takut kehilangan gelar sebagai cucu Rasul itu takut dalam hal urusan dunia. Ketika menjadi mantan cucu Rasul ya akan terhina, akan ditinggalkan banyak jamaahnya. Yang tadinya tangannya diciumi berebutan, tentu orang-orang akan menjauh. Karena apa? Ya karena sudah menjadi mantan cucu Rasul. Sehingga apa? Sehingga sampai kapanpun orang-orang Pahlawi tidak akan pernah mengakui bahwa nasabnya palsu, walaupun data dan fakta sudah ditunjukkan. Dan sampai kapanpun Pahlawi akan selalu merendahkan kepakaran orang lain selagi orang tersebut melawan Pahlawi, apalagi sampai meruntuhkan nasab Pahlawi. Jadi kita tahu karakter orang Pahlawi seperti apa. Ya seperti itu. Suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain. Tapi diremehkan nggak mau, direndahkan nggak mau. Itu ya apa yang saya sampaikan. Dari sentilan Taufik Asegaf, akhir ini banyak orang yang sok
pakar, sok pinter, padahal tidak pakar, padahal tidak ahli. Dan itu adalah sentilan Taufik Asegaf kepada Dr. Sugeng Supriyatna dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantali. Ya sampai kapanpun Dr. Sugeng dan Kiai Imad dan juga orang-orang yang sepemahaman dengan Dr. Sugeng dan Kiai Imad akan dituduh yang tidak-tidak, akan selalu dihinakan oleh orang-orang Ba'alawi, dituduh sebagai pengadu domba, dituduh sebagai PKI, dituduh sebagai pemecah belah umat. Pada intinya, agar pandangan publik itu buruk terhadap orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.